Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Konita Zahwa Nabila dari kelas A, Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memberikan pandangan saya atau pendapat saya mengenai amandemen UUD 1945 rencananya akan terjadi lagi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum bahwa amandemen UUD 1945 ini adalah perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang 1945 dan sudah dilakukan secara 4 tahap dimulai dari tahun 1999, tahun 2000, 2001 dan terakhir 2022. Dan tentunya amandemen ini tuh bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi yang ada perkembangan zaman, reformasi hingga ke era Orde Baru. Dan lalu sebenarnya tujuan dari amandemen ini tuh apa sih? Ya, jadi setelah saya baca beberapa jurnal dan beberapa berita mengenai tujuan adanya amandemen ini, yang pertama tentunya untuk memperkuat sistem demokrasi, menegakkan hak asasi manusia, dan juga hapuskan presidensial yang ada pada hukum di negara Indonesia ini. Lalu terjadilah wacana amandemen UUD 1945 dan perdebatan di kalangan masyarakat. Maka dari sini terbentuklah dengan masyarakat yang pro dan kontra terhadap amandemen UUD 1945 ini. Masyarakat yang pro terhadap amandemen UUD ini tentunya mereka berpendapat bahwa bahan amandemen ini diperlukan adanya karena menyesuaikan dengan konstitusi perkembangan zaman yang ada. Tentunya juga untuk menjawab tantangan globalisasi, lalu juga memperkuat sistem ketatanegaraan. Konkretnya seperti amandemen itu bisa mengatur ulang masa jabatan presiden atau memperjelas peran lembaga seperti MPR, DPD agar lebih efektif lagi. Tapi ada juga masyarakat yang kontra dengan hal ini. Saya sendiri merupakan satu masyarakat yang kontra apabila amandemen UUD ini tidak diberlakukan, tidak ada transparansi dari pemerintah. Mengapa saya sedikit kontra? Karena terjadi risiko politisasi yang dimana amandemen itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang-orang tertentu gitu untuk memperkuat kekuasaan mereka, kepentingan politik mereka sendiri. Apalagi kalau misalnya tidak ada transparansi perubahan. Contoh konkretnya adalah bahwa amandemen 1945 pada era reformasi telah membawa banyak perubahan positif seperti contohnya pemilihan presiden langsung dan penguatan hak asasi manusia. Bahkan bahwa tentunya pasti ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap hal ini dan mereka memiliki alasannya sendiri. Dan kesimpulannya adalah bahwa wacana amandemen ini merupakan isu kompleks yang terjadi lagi yang membutuhkan pertimbangan ulang dari semua berbagai belah pihak. Di satu sisi, amandemen bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan perkembangan zaman gitu kan, untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang baru. Di sisi lain juga perubahan konstitusi ini tuh bisa membawa resiko politisasi dan ketidakstabilan jika tidak dikawal dengan baik dan tidak transparan. Karena itu pentingnya kita sebagai masyarakat untuk memastikan bahwa proses amandemen jalan secara transparan, lalu juga partisipatif dan mementingkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Mungkin itu sedikit pandangan dari saya dan juga contoh konkret yang telah saya jelaskan tadi.